Ia datang dari selatan Jawa, wilayah yang sejak lama disebut para ilmuwan dunia sebagai zona paling aktif dan berbahaya secara tektonik. Dan pasca gempa Pacitan itu, selatan Jawa masuk radar pantauan peneliti pakar gempa dan pakar geologi dunia dan ilmuwan NASA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 6 Februari 2026, hari Jumat Wage, dalam penanggalan Jawa 18 Ruah, lalu tanpa peringatan panjang bumi bergetar. Pacitan diguncang gempa. Karena gempa ini tidak datang dari arah yang tidak asing. Ia datang dari selatan Jawa, wilayah yang sejak lama disebut para ilmuwan dunia sebagai zona paling aktif dan berbahaya secara tektonik. Dan pasca gempa Pacitan itu, selatan Jawa masuk radar pantauan peneliti pakar gempa dan pakar geologi dunia dan ilmuwan NASA. Dalam sejarah bencana di Indonesia, zona megatrust Jawa meski nampak diam tapi mematikan. Sejak tahun 1840 hingga terakhir di tahun 2009. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Gempa Pacitan bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ini bukan kejadian acak yang tanpa sebab. Secara lokasi, gempa ini berada di zona subduksi selatan Jawa, titik pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Di titik ini, tekanan terjadi setiap hari. Lempeng yang bergerak, gerak bumi menerima dorongan terus-menerus. Tekanan ini tidak selalu langsung dilepaskan. Ia bisa tersimpan bertahun-tahun, dan ketika dilepaskan, hasilnya adalah gempa. Gempa Pacitan adalah bagian dari proses itu. Dan apa kata ilmu pengetahuan dan penelitian NASA? Banyak orang tidak sadar, NASA tidak hanya meneliti luar angkasa, NASA juga meneliti bumi. Dengan teknologi satelit, radar dan sistem INSAR serta GPS geodetik, pergerakan tanah bisa diukur hingga milimeter. Ilmuwan NASA dapat melihat tanah yang bergeser perlahan, pulau yang mengalami perubahan posisi, tekanan yang terus menumpuk di zona subduksi. Dalam proyek seperti Koeksim, NASA memetakan wilayah dunia yang berpotensi gempa besar. Dan salah satu wilayah yang paling sering muncul dalam pemetaan adalah selatan Jawa. Artinya sederhana, secara ilmiah, wilayah ini memang sedang menyimpan tekanan. Selatan Jawa dan Ring of Fire. Indonesia berada di jalur Ring of Fire. Di jalur ini terdapat banyak lempeng yang aktif, gunung api yang aktif, dan sumber gempa dan tsunami besar. Selatan Jawa adalah salah satu segmen terpanjang di jalur ini. Para ahli gempa dunia menyatakan jika segmen megatrust selatan Jawa aktif secara besar, dampaknya bisa luas. Gempa Pacitan menunjukkan bahwa zona ini masih aktif, bukan mati, bukan tenang. Dia nampak diam tapi mematikan. Dan kita masuk 7 pertanda yang penting. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti. 7 pertanda yang tidak berdasarkan mitos semata, tidak dilebih-lebihkan, dan berasal dari pola data dan sejarah aktivitas bumi. Inilah mengapa para ahli terus memantau selatan Jawa. Pertanda yang pertama, arah gempa selalu dari selatan. Jika ditarik data beberapa dekade terakhir, gempa-gempa signifikan di Jawa mayoritas berasal dari selatan, bukan dari utara, bukan dari tengah pulau. Ini menunjukkan satu hal, zona subduksi selatan Jawa aktif secara konsisten.
Pertanda yang kedua, kedalaman gempa menengah. Gempa Pacitan memiliki kedalaman menengah, artinya energi berasal dari dalam lempeng, bukan dari patahan dangkal di daratan. Ciri ini sering muncul pada gempa yang berkaitan dengan zona megatrust. Pertanda yang ketiga, getaran yang terasa sampai lintas wilayah. Gempa terjadi di Pacitan, namun dirasakan hingga Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali. Ini menandakan jalur batuan di selatan Jawa sedang aktif menghantarkan energi. Pertanda yang keempat, terjadinya gempa susulan yang banyak. Setelah gempa utama, muncul gempa-gempa kecil. Dalam ilmu bumi, ini adalah proses penyesuaian tekanan gerak bumi. Bumi sedang mencari keseimbangan baru. Pertanda yang kelima, segmentasi megatrust. Megatrust selatan Jawa tidak satu garis utuh. Ia terbagi dalam beberapa segmen, dan sebagian segmen ini sudah lama tidak aktif. Dalam ilmu gempa, segmen yang lama tidak aktif perlu mendapat perhatian khusus. Pertanda yang keenam, data satelit menunjukkan deformasi. Data satelit internasional menunjukkan Jawa mengalami perubahan bentuk sangat perlahan. Tekanan yang datang dari arah selatan. Ini bukan sekedar mitos, ini hasil pengukuran ilmiah. Pertanda yang ketujuh, sejarah tsunami selatan Jawa. Selatan Jawa pernah mengalami tsunami besar. Para ahli sepakat potensi itu belum hilang. Gempa Pacitan tidak memicu tsunami langsung, tetapi ini bukan jaminan zona ini aman. Pertanda besar Jumat Wage dan 18 Ruah. Dalam budaya Jawa, bulan Ruah dikenal sebagai bulan pengingat dan evaluasi diri. Jumat Wage sering dianggap hari dengan energi kuat secara tradisi. Bagian ini bukan untuk menakut-nakuti kita semua, bukan untuk membangun mistik yang berlebihan, karena seringkali waktu dan peristiwa alam saling berdekatan. Gempa Pacitan bukan untuk dianggap peristiwa yang menakutkan, tapi untuk dipahami. Ilmuwan membaca data, NASA memantau dari satelit. Kearifan Jawa mengajarkan kewaspadaan. Pesannya satu, bumi selalu memberi tanda. Yang sering terlambat bersiap adalah manusia. Jika ini penting, bagikan agar lebih banyak yang waspada tanpa panik. Karena di tanah Jawa, diam tidak selalu berarti aman. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.